Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kelas pada pagi menjelang siang hari ini, kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk kita refreshing dulu ya, refreshing otak. Saya ada teka-teki atau mungkin bisa dibilang gombal. Cicak apa yang bikin pingsan? Cicak yang berpamat. Cicak ganteng, Bu. Cicak di dinding, Bu. Yang lain. Cicakin kamu. Nemplok dong. Gak ada yang bisa jawab? Oh, udah. Enggak tahu, Bu. Jawabannya cicak napas melihat senyumanmu. Oke, bisa. Sesak. Cicak napas. Oke, Guru udah bisa. refreshing. Kok nggak kepikiran ya, Bu? Selanjutnya, perkenalkan, saya nama ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan biar Nggak sayang. Kalau saya nggak boleh kenal dulu. Oh gitu ya. Ya. Ya udah masnya nggak usah. Nama saya Nihayatul Isyan atau biasa dipanggil Nida. Saya instruktur tata busana di BLK Komunitas Yayasan Pendidikan Banak. Saya lahir di Kudus tanggal 7 November tahun 2004. Kemudian tempat tinggal saya di Desa Tenggales, RT 3 RW 3 Kecamatan Wijogo Kabupaten Kudus. Berarti usia saya tahun ini 20 tahun. Yang di sini lebih tua atau lebih muda dari saya? Muda. Yang bilang muda bohong banget ya. 17. Oke, pendidikan saya RA Yanas Tolibin, kemudian MI, MTS, dan SMK NU Banat Kudus. Jadi saya mengabdi di Banat, donatur tetap. Kemudian nomor telepon saya 0857 2818 4485. Kalau ada yang perlu bisa hubungi nomor tersebut. Boleh tuh Bang Mamat. Kalau ada perlu aja ya. Kemudian email saya nihan anya378@gmail.com. Bang Mamat dicatat Bang Mamat. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengawasan terhadap tempat kerja dan lingkungan kerja. Kebersihan dan kerapian pada tempat kerja, gudang, ruang teori, dan ruang produksi. Terutama pada bidang saya yaitu tata busana ya. Otomatis kita banyak bersinggungan dengan pemotongan kain, pengoperasian mesin. Jadi kebersihan harus dijaga karena kalau lingkungan bersih kita belajar juga enak, bisa fresh dan materinya juga bisa masuk. Kemudian ada kebersihan lantai, jalur kabel dan ventilasi. Apalagi penggunaan mesin, otomatis itu banyak kabel-kabel yang harus dirapikan biar nanti nggak terjadi hal-hal yang buruk, bisa mengakibatkan cedera atau jatuh atau yang lainnya. Kemudian ada sarana proteksi kebakaran yang mudah terlihat dan terjangkau. Karena kalau mudah terlihat saja, di atap juga mudah terlihat, tapi kan tidak terjangkau. Jadi penempatannya harus yang mudah terlihat dan juga terjangkau. Yang terakhir, menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Jangan boros listrik, kalau misalkan sudah selesai terpakai, sebaiknya dicabut kabelnya. Selanjutnya yaitu tata tertib di kelas saya, yaitu dilarang merokok. Selain karena ruang ini ber-AC, merokok juga tidak baik ya untuk kesehatan. Yang kedua, dilarang bicara dengan temannya, apalagi bicara sendiri. Yang ketiga, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan saat kelas sedang berlangsung. Yang keempat, angkat tangan untuk bertanya, yaitu jangan mencela. Yang kemudian yang kelima, tepat waktu saat jam istirahat. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita harus tahu dulu nih gambaran besarnya apa yang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya akan menjelaskan tentang asal usul kampung.
Kampuh berasal dari kata kampuhan yang memiliki arti berkumpul atau berkumpul bersama. Tradisi ini awalnya dilakukan oleh masyarakat di daerah Klaten untuk mengumpulkan dana bantuan sosial bagi keluarga yang sedang mengadakan perayaan atau upacara adat. Saya mengambil kode unit TBS RP02-01101 dengan judul unit menetapkan teknik pembuatan pakaian dengan elementasi kompetensi ke-1 yaitu menetapkan teknik penjahitan pakaian sesuai dengan bahan, ukuran, dan model dari pelanggan. Kemudian saya mengambil kriteria unit kompetensi ke-1 yaitu dapat menjelaskan cara memilih kampuh sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Diharapkan setelah tujuan pelatihan ini, setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara memilih kampuh sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat bantu kampuh jahit sesuai standar dan prosedur mutu jahitan. Kemudian selanjutnya ada manfaat pelatihan, yaitu peserta mampu membuat pilihan kampuh yang sesuai kebutuhan di tempat kerja masing-masing. Selanjutnya yaitu langsung masuk ke materi, yaitu pengertian kampuh. Kampuh adalah sambungan antara dua potong kain yang dijahit bersama membentuk sebuah pakaian. Kampuh berfungsi untuk memberikan kekuatan pada pakaian. Yang kedua ada menanamkan estetika, yang terutama pada pakaian formal. Yang ketiga menyesuaikan pakaian dengan kebutuhan pelanggan. Jadi sebelum membuat baju itu biasanya baju kita tuh terdiri dari beberapa potongan yang belum tersambung, belum jadi baju, belum bisa dimasukin. Jadi kampuh itu adalah sambungan antara potongan-potongan baju itu agar nanti bisa membentuk baju yang siap kita pakai. Oke, next. Ada jenis-jenis kampuh. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis kampuh. Yang pertama, kampuh terbuka. Kampuh terbuka ini cocok untuk kain tebal seperti denim atau kanvas. Kelebihan menggunakan kampuh terbuka ini yaitu mudah dijahit, fleksibel untuk berbagai model, dan dia juga cepat karena hanya 1 kali jahit sudah jadi. Kemudian kelemahan. Kelemahan dari menggunakan kampuh terbuka yaitu bagian dalam kain kurang rapi karena nanti akan terlihat obrasannya. Yang kedua, kampuh Prancis atau biasa disebut dengan kampuh balik. Kampuh Prancis atau kampuh balik ini cocok untuk kain tipis seperti sutra, chiffon, atau silk yang biasa untuk pakaian-pakaian pesta. Kemudian kelebihan kampuh Prancis ini yaitu hasil rapi di bagian dalam pakaian karena dia 2 kali jahit. Jadi tidak ada bekas obrasan ataupun lain-lainnya di bagian dalam pakaian. Tetapi kelemahan kampuh Prancis ini yaitu memerlukan waktu pengerjaan lebih lama seperti yang saya katakan tadi. Dia 2 kali pengerjaan. Jadi dia dikerjakan dulu pada bagian baik kain, kemudian dikerjakan ulang lagi pada bagian bulu kain, sehingga memerlukan waktu 2 kali lipat daripada kampuh terbuka biasa. Yang ketiga, kampuh pipih. Kampuh pipih ini cocok untuk pakaian olahraga atau jeans. Kemudian kelebihan kampuh pipih ini yaitu kuat, rapi, sering digunakan untuk jahitan dekoratif. Sedangkan kelemahannya tidak cocok untuk kain yang sangat tipis karena dia ada sekitar 3 kali jahitan. Jadi kalau digunakan untuk kain tipis, dia akan merusak kain tersebut. Jadi lebih cocok digunakan di pakaian yang berbahan tebal seperti jeans ataupun pakaian olahraga. Kemudian yang keempat, kampuh sarung. Kampuh sarung ini ya sesuai dengan namanya, yang seperti biasa di sarung-sarung mas-mas atau bapak-bapak yang dipakai. Yaitu kampuh sarung ini cocok untuk pakaian formal berbahan katun. Kelebihannya hasilnya sangat rapi dan juga kuat. Namun kelemahannya membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama seperti kampuh balik. Karena dia juga 2 kali proses penjahitan. Kemudian ada beberapa contoh jenis-jenis kampuh. Yang pertama yaitu tadi kampuh terbuka. Ya bisa dilihat di sini
Kalau kampuh terbuka, dia pinggirannya terdapat obrasan yang kalau dilihat terkesan tidak rapi ya. Berbeda dengan kampuh Prancis atau kampuh Bali ini. Sebenarnya kampuh terbuka terdapat satu kampuh lagi yaitu kampuh tertutup. Bedanya kampuh tertutup dengan kampuh terbuka yaitu kampuh terbuka terdapat dua tiras obrasan, sedangkan untuk kampuh tertutup hanya terdapat satu tiras obrasan saja karena langsung diobras 2 lapis kain. Kemudian selanjutnya ada kampuh Prancis atau kampuh balik. Bisa dilihat di sini kampuh balik lebih rapi daripada kampuh terbuka, sehingga cocok untuk pakaian seperti gaun-gaun pesta. Selanjutnya ada kampuh pipih. Di sini kalau dilihat kampuh pipih dengan kampuh sarung hampir terlihat sama, tapi bedanya di sini kampuh pipih pada bagian baiknya hanya terdapat 1 jahitan, sedangkan kampuh sarung terdapat 2 jahitan. Seperti itu. Selanjutnya, faktor dalam memilih kampuh. Yang pertama ada jenis bahan kain. Jenis bahan kain ini menjadi faktor utama dalam memilih kampuh. Karena kalau kita salah mencocokkan jenis kampuh dengan bahan kainnya, maka nanti hasil jahitannya juga bisa tidak rapi. Yang pertama jenis bahan kain. Jenis bahan kain tipis sebaiknya menggunakan kampuh Perancis atau kampuh balik karena dia tipis. Kalau diobras nanti hasilnya bisa tidak rapi karena terdapat tiras obrasan. Kemudian kain tebal, gunakan kampuh pipih atau kampuh terbuka. Yang kedua, fungsi dan model pakaian. Jika menggunakan pakaian formal, sebaiknya menggunakan kampuh Perancis atau kampuh balik atau kampuh sarung untuk hasil yang lebih rapi. Yang kedua ada pakaian casual, yaitu lebih baik menggunakan kampuh terbuka atau pipih. Yang ketiga pakaian olahraga, lebih baik menggunakan kampuh pipih juga. Faktor ketiga, keinginan pelanggan. Pastikan hasil akhir memenuhi kebutuhan estetika dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada langkah-langkah memilih kampuh. Yang pertama ada analisis bahan kain yang akan digunakan. Yang kedua, tentukan fungsi pakaian dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pilih jenis kampuh yang sesuai dengan jenis kain dan fungsi pakaian. Yang keempat, pastikan alat dan teknik menjahit mendukung pilihan kampuh tersebut. Sebelum masuk kesimpulan dari materi tersebut, ada yang kurang paham atau ingin diulang? Paham, Bu. Sudah. Baik, lanjut ke kesimpulan. Dari pokok-pokok bahasan yang sudah dijelaskan tadi, peserta pelatihan dapat menjelaskan cara memilih kampuh sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat, bantu kapur jahit, sesuai standar dan prosedur mutu jahitan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang pertama saya akan bertanya, jelaskan apa yang dimaksud. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kampuh dan mengapa penting memilih kampuh yang sesuai dengan jenis pakaian. Ada yang bisa menjawab? Dengan siapa? Boleh berdiri dan sebutkan nama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Isma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan kampuh dan mengapa penting memilih kampuh yang sesuai dengan jenis pakaian. Iya, betul. Jadi kampuh adalah cara penyambungan 2 potongan kain untuk membuat pakaian. Jadi pemilihan kampuh yang tepat itu penting karena dapat mengaruhi kekuatan, fleksibilitas, dan estetika pakaian, serta harus disesuaikan dengan jenis kain dan fungsi pakaian. Terima kasih Mbak Latifah ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya bacakan untuk soal nomor 2. Sebutkan 3 jenis kampuh serta bahan kain yang sesuai untuk masing-masing. Ada yang ingin menjawab?
Oke, silakan berdiri kakak dan sebutkan namanya. kerjasama nih. Ya, sebelumnya terima kasih Bu. Izin menjawab langsung saja yang nomor Ya. 2. Sebutkan 3 jenis kampus serta bahan kain yang sesuai untuk masing-masing. Ya, Yang pertama adalah kampus terbuka, cocok untuk kain tebal seperti denim atau kanvas karena memberikan fleksibilitas dan kekuatan. Yang kedua ada kampung Prancis. Kampung Prancis cocok untuk kain yang tipis seperti chiffon atau sutra karena menghasilkan tampilan yang rapi. Dan yang ketiga ada kampung fiktif. Kampung ini cocok untuk pakaian olahraga atau seragam kerja. Terima kasih Kak Alisa. Selanjutnya yaitu ada soal pilihan ganda. Teman-teman siap mengerjakan ya? Ya. Saya bagikan kertasnya dulu, nanti saya bacakan soalnya, kemudian teman-teman menjawab langsung di kertas ini. Sudah siap? Sudah Bu. Pulpen sudah siapkan? Jangan sampai tertinggal ya. Ya Bu. Yang pertama, untuk jenis pakaian seperti gaun pesta dengan bahan halus, kampuh yang paling cocok adalah A. Kampuh terbuka, B. Kampuh pipih, C. Kampuh Perancis, dan D. Kampuh sarung. Silahkan jawab teman-teman di kertasnya masing-masing. Sudah? Sudah. Selanjutnya nomor 2. Faktor apa yang paling penting dalam memilih jenis kampuh untuk pakaian formal? Yang A ada desain pakaian, B tingkat kekuatan kampuh, C jenis bahan kain, dan D semua jawaban benar. Silakan diisi di kertas masing-masing. Sudah? Ya, untuk soal terakhir, mengapa kampuh terbuka sering dianggap kurang cocok untuk pakaian formal? A. Kurang kuat atau bahan tebal. B. Tidak memberikan tampilan rapi di bagian dalam pakaian. C. Memerlukan waktu pengerjaan lebih lama. Atau yang D. Tidak cocok untuk semua jenis bahan kain. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Ketiga-tiganya sudah selesai? Dan Silakan disimpan terlebih dahulu jawabannya, nanti dikumpulkan di akhir kelas. Selanjutnya ada tugas tambahan, bisa dicatat terlebih dahulu, yaitu di sini ada satu tugas tambahan dengan soal jelaskan proses pembuatan kampuh pipih dan keunggulannya dibandingkan dengan kampuh lainnya. Hanya ada satu soal tambahan dan dikerjakan dalam kurun waktu 2 hari, kemudian dikumpulkan melalui email dengan batas pukul 23.59. Silakan dicatat atau boleh difoto. Sudah Bu. Sudah. Selanjutnya itu terima kasih. Sama-sama. Sini saya ada kutipan, kecerdasan, pengetahuan atau pengalaman itu penting dan mungkin memberimu pekerjaan, tetapi keterampilan komunikasi yang kuat akan membuatmu dipromosikan. Asik. Sebelum saya tutup, boleh saya ambil dulu lembar jawabannya? Ya. Ini lah. Ya baik, karena tadi kita mengawali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Karena tadi memasuki ruangan dalam kondisi rapi, kita juga harus meninggalkan ruangan dalam kondisi rapi juga. Silahkan dibereskan laptop-laptopnya ataupun kertas-kertas yang sudah dipakai tadi.
agar kita dapat meninggalkan kelas ini dengan kondisi rapi dan juga bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.